Haleluya. Saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 masih kisah di seputar Paskah, yaitu kematian, kebangkitan sampai kenaikan Yesus Kristus ke dalam sorga. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudara, awal mula mengapa sampai Petrus kemudian kelihatannya hendak mengurusi hal yang bukan urusannya, hendak mengurusi urusan orang lain, disebutkan, saudara-saudara, pada waktu itu Petrus sedang berjalan mengikut Yesus. Yesus ada di depan, kemudian Petrus ada di belakang Yesus. Petrus sementara menatap Yesus yang ada di depannya, lalu kemudian firman Tuhan berkata, ia berpaling ke belakang, ia menoleh ke belakang. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita kepada perenungan ini. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai fokus kita beralih dari Tuhan. Petrus ketika dia berpaling dari Tuhan, ketika fokusnya beralih dari Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara, adalah dia mengurusi yang bukan urusannya. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yesus menegur dia dengan keras. "Itu bukan urusanmu," kata Yesus kepada Petrus. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 kita melihat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, sebagai peringatan bagi kita. Ibrani 12 ayat 25, "Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jangan kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang-orang pada zaman Nabi Nuh berpaling dari Tuhan, saudara-saudara, Tuhan goncangkan bumi pada zaman Nabi Nuh, dan semua orang yang meninggalkan Tuhan habis binasa. Dan di sini firman Tuhan berkata, satu kali lagi kelak Tuhan tidak akan hanya menggoncangkan bumi, tetapi juga langit akan digoncangkan oleh Tuhan. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas, saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah peringatan yang keras. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 32, salah satu ayat terpendek dalam Alkitab. "Ingatlah akan istri Lot." Ini peringatan dari Yesus. Ingatlah akan istri Lot. Mengapa? Ada apa yang terjadi dengan istri Lot? Di dalam kitab Kejadian pasal 19, saudara-saudara, disebutkan, dikisahkan ketika malaikat Allah menarik tangan Lot bersama dengan istrinya dan kedua anaknya, karena Allah hendak menunggang balikan, membinasakan kota Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka. Dan ketika Allah menurunkan hujan api dan belerang, suaranya begitu bergemuruh, dan firman Tuhan berkata, istri Lot menoleh ke belakang. Padahal malaikat itu sebelumnya sudah mewanti-wanti, menyampaikan jangan sampai menoleh ke belakang. Lihat terus kepada malaikat yang berjalan di depan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saudara-saudara, jangan berpaling dari Tuhan. Jangan sampai fokus kita, saudara-saudara, beralih dari Tuhan.
Apapun yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, saudara-saudara, jangan sampai kita beralih fokus dari Tuhan. Jangan, saudara. Iblis sedang berusaha hari-hari ini untuk menarik perhatian kita kepadanya, untuk mengganggu iman kita, untuk mengganggu fokus kita, supaya hati, pikiran, perhatian kita jangan tertuju lagi kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, jangan berpaling dari Tuhan. Jangan beralih fokus dari Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti seorang murid yang disebutkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudara, seorang murid yang sedang belajar dari seorang gurunya, dia fokus kepada gurunya, dia memperhatikan setiap perkataan, setiap gerak-gerik dari gurunya pun dia perhatikan dengan seksama untuk dapat menangkap ilmu dari guru itu. Kita sebagai murid Tuhan, saudara, biar kita fokus kepada sang guru kita, Guru Agung Yesus Kristus. Jangan berpaling. Walaupun di sekitar kita, kiri, kanan, depan, belakang kita, ada begitu banyak gangguan terhadap iman kita. Jangan berpaling kepada Tuhan, dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.